Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang ke-30. Iya, dan hari ini kita akan baca Keluaran pasal yang ke-31. Kemarin tidak terlalu banyak pembahasan, hanya peraturan-peraturan yang harus ditaati saudara ya. Dan hari ini kita akan baca Keluaran pasal 31. Kita mulai ayat yang pertama, juru perikopnya Baselil dan Aholiab ditunjuk ya. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Saudara, kita melihat di sini Tuhan memilih seseorang, yaitu ya dikatakan di sana Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dipilih oleh Tuhan. Lalu dikatakan ketika Tuhan memilih dia, Tuhan memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Setiap orang yang dipilih Tuhan itu selalu diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi dalam hal apa? Keahlian, kecakapan, pekerjaan. Sehingga kalau kita ini sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan menjadi berkat. Kenapa? Karena orang yang dipilih Tuhan itu diperlengkapi ya dengan apa? Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan. Ya, dan segala macam pekerjaan bahkan Tuhan memperlengkapi kita. Karena itu jangan sepelekan saudara. Waktu engkau dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Dia dimanapun engkau berada, percayalah engkau akan menjadi orang yang bisa melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Ayat yang keempat, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata yang supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Tuhan memilih orang ya bahkan untuk mengerjakan hal-hal yang memperlengkapi bait suci saudara ya. Ayat yang keenam, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan itu tidak setengah-setengah. Waktu dia memilih seseorang, dia berikan juga orang itu keahlian. Makanya saudara jangan merasa berkecil hati, engkau merasa gak punya apa-apa. Kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Tuhan berikan engkau keahlian. Ayat yang ketujuh, kemah pertemuan, tabut dan hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dan segala perkakasnya, dikatakan sana mezbah bakaran ukupan. Ayat 9, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhannya dengan alasnya. Ayat 10, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk mengembangkan jabatan imam. Ayat 11, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah ya mereka membuat semuanya itu. Untuk memilih orang-orang yang melakukan tugas di bait suci ya di mezbah Tuhan, dipilih orang-orang yang cakap, diberikan keahlian. Mereka harus membuat semua itu kata Tuhan saudara ya. Diberi roh Allah, diberi keahlian. Ayat yang ke-12, peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskanmu. Kita lihat di zaman perjanjian lama, Tuhan selalu menyuruh bangsa itu menguduskan hari Sabat. Artinya apa? Ya 6 hari kita sudah bekerja, hari yang ke-7 hari Sabat itu kita harus beristirahat. Kenapa begitu saudara? Karena bangsa ini baru keluar dari perbudakan. Dulu mereka di tanah perbudakan setiap hari itu mereka bekerja. Dikerja paksa sehingga itu mereka lupa untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan berkata mereka harus menguduskan hari Sabat. Artinya ada 1 hari di mana mereka tidak boleh bekerja, dan disitulah mereka akan ingat kepada Tuhan. Ya saudara, sebenarnya umat Israel ini disuruh menguduskan hari Sabat karena hari itu merupakan pengeringatan akan segala kebaikan Tuhan. Ya, Allah telah menjadikan Israel sebagai umat pilihan dan bangsa yang kudus agar mereka tetap melayani Dia.
Ya, jadi saudara kita lihat di sini kenapa ada hari Sabat, supaya bangsa ini ingat akan Tuhan. Hari Sabat di mana adalah hari kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, agar apa saudara? Cuma satu tujuannya, agar kita ini mengingat akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan bekerja sepanjang hari, sepanjang minggu kerja terus saudara. Apalagi orang-orang yang tidak mau menikmati kehidupannya. Hati-hati saudara, kita ini perlu memberi satu waktu di mana itu menjadi hari Sabat bagi kita untuk kita mengenang akan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan itu. Ya, ayat yang ke-14, haruslah kau pelihara hari Sabat sebab hari itu adalah kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat pastilah dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu adalah orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Peraturannya sangat keras, kalau di hari Sabat mereka bekerja, maka orang itu harus mati. Artinya apa? Dia tidak ingat akan kasih Tuhan, dia tidak mempersembahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Kalau orang itu terus kerja nggak pernah ingat Tuhan, bahaya. Makanya Tuhan bilang hukumannya itu mati. Ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ayat 17, antara aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, pada hari yang ke-7 ia berhenti sejenak untuk beristirahat. Tuhan pun memberikan cara dan contoh yang sama. Dia menciptakan langit, bumi, manusia dan semua yang dalamnya, tetapi ada satu hari dikatakan Tuhan itu beristirahat. Dia memberikan jeda saudara, apalagi kita sebagai manusia biasa. Jangan sampai engkau bekerja dan melupakan Tuhan, tidak memberi satu hari untuk mengkhususkan dan menguduskan Tuhan. Ayat 18, Musa menerima kedua loh hukum. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Musa diberikan kedua loh hukum Allah itu, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Dan kita percaya saudara, dua loh batu itu berisi 10 perintah Allah. Ini bukanlah satu-satunya kitab undang-undang di dalam dunia kuno. Ada kitab undang-undang lain yang dibuat ketika kota-kota atau negara-negara memutuskan bahwa harus ada standar penghakiman, cara-cara untuk memperbaiki kesalahan. Namun hukum Allah bagi Israel itu menjadi hukum yang luar biasa saudara, karena dari Tuhan sendiri datang hukum itu. Jadi saudara, kita harus melihat bahwa kenapa Tuhan memberikan hukum, agar hidup manusia itu semakin tertib, supaya manusia itu sendiri juga akan merasakan kebahagiaan ketika kita taat kepada hukum-hukum Tuhan. Sekarang kita lanjut pasal 32, melanggar hukum, judul perikopnya anak lembu emas. Keluaran pasal 32 yang pertama, ketika bangsa itu melihat saudara bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istri-istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Ayat 3, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya.
Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah perbudakan di Mesir." Saudara, ya kita melihat di sini ya bangsa ini luar biasa sekali. Ya mereka itu memang imannya itu mudah goyah sekali, saudara. Ya bahkan ya ketika Tuhan sedang berbicara dengan Musa, ya Musa sedang naik ke Gunung Sinai, mereka tidak tahan dan mereka pikir ya kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Musa, maka marilah kita buat Allah dari emas, ya, dan mereka membuat patung yang menyerupai Allah. Kita melihat di sini berhala-berhala, ya itu sekali lagi masuk ke dalam bangsa ini. Meskipun Israel telah melihat Allah yang tidak nampak, ya itu mereka melihat Tuhan itu sudah bertindak bagi mereka, namun mereka tetap mengingini Allah-Allah yang ya dapat dibentuk ya dengan patung atau apa saja yang mereka inginkan. Jadi kita melihat, saudara, bahwa ketika bangsa ini sudah melihat pekerjaan Tuhan yang besar menuntun mereka keluar dari perbudakan, bahkan mereka baru saja melihat di Gunung Sinai api yang menyala, Tuhan petir yang menyambar, dan mereka ketakutan dan berkata, "Betapa hebat engkau Tuhan, dahsyat engkau Tuhan." Tapi baru sebentar saja mereka menyaksikan itu semua, tiba-tiba mereka sudah beralih lagi, saudara, mau meninggalkan Tuhan lagi. Ya kita lihat di sini, bayangkan saudara ya. Mungkin ini juga terjadi hari-hari ini dengan hidup kita. Ya betapa seringnya juga kita ya melakukan hal-hal yang sama. Karena saudara, pencobaan terbesar ya kita adalah bagaimana kita membentuk Allah-Allah menurut keinginan kita. Bahkan menjadikan dia ya menyenangkan untuk ditaati atau diabaikan. Ya ingat saudara, Allah itu merespon dengan kemarahan besar ketika kemurahannya diinjak-injak. Ya para Allah-Allah huruf kecil, ya para Allah huruf kecil yang sering kali manusia buat. Ya itu ya kita lihat di sini bahwa tidak dapat melakukan apapun, saudara, apalagi hanya patung yang diinjak, Allah-Allah palsu, ya. Apa yang dapat dilakukan oleh Allah-Allah palsu itu dalam hidup kita. Bahkan kita melihat, saudara, ya para Allah palsu itu justru menjadi penghambat kita untuk dekat dengan Allah yang sesungguhnya. Ya apa yang sedang menjadi berhala saudara hari ini, saudara? Sesuatu yang memperbudak saudara, apakah itu pekerjaanmu menjadi berhalamu, hobimu yang menjadi berhalamu yang akhirnya menjauhkan engkau dari Tuhan, atau kesenangan-kesenangan duniawi lain yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan mulai melakukan dosa. Ya atau dosa-dosamu yang menjadi berhala dalam hidupmu yang engkau tidak bisa lepaskan, dari perselingkuhan, persinahan, atau apapun, judi. Ya mari kita berdoa, kita cek hidup kita, apakah kita sedang membuat Allah-Allah lain dalam hidup kita, yaitu dapat menyebabkan murka Tuhan turun dalam hidup kita, saudara ya. Hati-hati saudara, mari kita cek. Ya jadi kita melihat di sini ya orang Israel membuat dewa. Dan dua dewa terkenal orang Mesir, yaitu ya Hapi atau Apis ya dan Hator, dibayangkan sebagai seekor sapi jantan dan juga ya seekor sapi muda. Yaitu adalah dewa yang terkenal di Mesir. Orang-orang Kanaan di sekitar mereka menyembah Baal yang dibayangkan sebagai sapi jantan. Baal adalah simbol suci mereka tentang kekuatan dan kesuburan, dan erat dihubungkan dengan praktik-praktik ya seksual yang tidak bermoral. Ya tidak heran mengapa orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir merasa wajar untuk membuat anak sapi dari emas untuk mewakili Allah yang baru saja melepaskan mereka dari para penindas mereka. Mereka bosan dengan suatu Allah yang tanpa wajah. Namun dengan berbuat demikian mereka mengabaikan perintah yang baru saja ya Tuhan berikan kepada mereka, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya mereka mungkin mengira bahwa mereka sedang menyembah Allah ya. Tapi ketulusan mereka yang nyata bukanlah pengganti bagi ketaatan atau alasan untuk mereka tidak taat. Jadi kita melihat, saudara, memang bangsa ini sudah terlalu lama hidup dalam ya perbudakan di Mesir dengan terbiasa dengan berhala-berhala, Allah-Allah yang kelihatan ya, yang berbentuk sapi, yang berbentuk dewa, saudara, sehingga mereka itu mencari wujud yang kelihatan.
Tapi baru saja mereka dibacakan hukum, jangan ada padamu Allah lain atau patung dalam bentuk apapun yang kau sembah. Baru saja dibacakan dan mereka berjanji mereka mau taat kepada hukum Tuhan, ya sudah mereka ya ingkari sendiri apa yang mereka sudah ikrarkan kepada Tuhan. Ya, saudara, mungkin kita juga tidak membuat berhala atau patung, namun kita seringkali bersalah karena kita berusaha membuat Allah menurut gambaran kita sendiri. Ya, mungkin itu berupa harapan-harapan, keinginan kita. Ya, bila kita melakukan hal-hal itu, maka ya kita pada akhirnya akan menyembah diri kita sendiri dan bukan Allah yang menciptakan kita. Hati-hati pada masa kini, seperti halnya pada zaman bangsa Israel. Dia akan membawa kita kepada segala macam perbuatan dursila. Ya, apakah ada gambar favorit Anda untuk Allah? Apakah itu Alkitabiah atau apakah itu memadai? Ya, apakah Anda perlu menghancurkannya agar dapat menyembah Allah dengan kuasa yang tidak terbatas? Hati-hati, jangan saudara membuat gambar-gambar lain dari Allah. Ya, cukup saudara punya Allah yang disembah. Allah itu tidak terlihat dengan mata, tapi dia ada di dalam hidup kita. Dengan kita hidup takut akan Tuhan, menjauhi dosa, hidup dalam kekudusan, itu artinya kita sudah sungguh-sungguh menyembah Allah dan menjadikan dia Tuhan. Jangan ada gambar-gambar yang lain yang kita sembah sebagai Allah. Ya, jangan ada saudara patung-patung apalagi yang kita sembah menjadi Allah. Maka Tuhan akan murka atas hidup kita, saudara ya. Ayat yang ke-9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ayat 12, mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya selama-lamanya. Kita melihat saudara ya, ketika Allah sudah siap untuk menghancurkan dan menumpahkan murkanya terhadap bangsa itu karena dosa-dosa mereka, tetapi Musa memohon kemurahan Allah. Ya, Musa memohon kemurahan Tuhan, saudara. Dan salah satu dari contoh yang tak terhitung banyaknya di dalam Alkitab mengenai kemurahan Allah, meskipun kita patut menerima penghukuman, tapi Tuhan mau mengampuni kita sebab dia Allah itu yang penuh kasih dan setia, dan kita dapat menerima pengampunannya. Kita dapat melunakkan hati Tuhan. Ingat ketika juga Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham mencoba melunakkan hati Allah. Dia memohon kalau ada 50 orang benar, 40, 30, 10. Ya, Tuhan berkata kalau ada maka aku tidak akan menghukum kota itu. Tetapi ternyata ketika dicari Tuhan tidak menemukan ada orang benar di kota itu sehingga akhirnya dihancurkan. Saudara, ya mari kita juga menjadi orang-orang yang mau memohon agar Tuhan memberikan ya pengampunan, kemurahannya bagi keluarga kita, ya supaya tidak ada yang binasa sebelum mereka sungguh-sungguh bertobat. Kita dapat meminta kepada Tuhan. Kenapa ini dicatat menjadi contoh bagi kita bahwa walaupun Tuhan mau menyatakan murkanya, tapi ketika orang mau bertobat, memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan dapat ya hati Tuhan akan luluh dan dia memberikan pertobatan dan dia dapat memberikan kesempatan untuk kita boleh bertobat, saudara ya. Dikatakan di sana sekarang ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya kata Musa. 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya itu, kata firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika
Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang bernyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Ayat 19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 24, lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya dan pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai pada hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Ayat 30, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Saudara, kita melihat di sini ya bagaimana Tuhan itu ya berbelas kasihan kepada mereka, dan dia konsisten dengan kemurah hatiannya kepada bangsa itu. Ya sebaliknya ketika Musa di atas gunung, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membinasakan bangsa itu, Musa memohon kemurahan. Tapi ketika Musa turun, dia tahu bangsa itu membuat lembu ya untuk disembah, dia marah besar, saudara. Dan akhirnya Musa menyuruh untuk orang Lewi menumpas habis orang-orang yang tidak mau mengikuti barisan Tuhan. Ya, Musa berkata, yang mau mengikuti Tuhan datang ke barisanku. Selebihnya yang lain yang tidak mau mengikuti Tuhan itu ditumpas habis, 3.000 jumlah jiwa. Dan kita melihat di sini, saudara, Tuhan berkata kepada Musa, ya, ampuni bangsa ini Tuhan, kalau engkau tidak mau mengampuni mereka, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan yang telah engkau tulis, ya. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berfirman, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Saudara, ya perhatikan di sini kitab kehidupan telah tertulis sesuai dengan apa yang ada di kitab Wahyu. Kita membaca ini peneguhan.
Ingat, satu saat hanya orang-orang yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan, mereka akan masuk dalam surga dan akan diselamatkan. Dan ketika Musa berkata, demi bangsa ini Tuhan hapus saja namaku dari kitab-Mu, Tuhan berkata, dosa orang yang berbuat dosalah. Siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitab kehidupan. Jadi kita tahu bersama di sini, dosa, keselamatan tidak bisa diwakilkan. Orang tuamu tidak bisa membawa engkau ke sorga, demikian juga engkau tidak bisa menggagalkan keselamatan orang tuamu atau siapapun. Karena setiap pribadi akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa mewakil-wakilkan saudara. Ya, dan kita melihat di sini ya betapa Harun pun tidak berdaya sebagai pemimpin rohani pada saat itu. Ya, dia dibujuk untuk melakukan ya dosa, membuat patung, dia terbujuk dan dia nyaris hampir terbunuh saudara. Ingat ya, orang yang menduakan Tuhan itu hukumannya maut. Ya, jangan bermain-main dengan Tuhan hari ini. Jangan ada pada kita Allah lain, entah itu hobi kita, kesenangan-kesenangan kita atau apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita mulai tanggalkan dan kita belajar untuk sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini mengingatkan kami untuk kami tidak bermain-main dengan keselamatan. Kami tidak bermain-main dengan hanya menyembah kepada Tuhan saja, Allah saja, tidak ada Allah yang lain. Tuhan selidiki kami kalau hari-hari ini ada hobi-hobi kami, ada hal-hal lain yang kami lakukan lebih daripada kami mencintai Tuhan. Ajar kami mungkin atau bahkan itu dosa kami yang menyeret kami jauh dari Tuhan sehingga kami melupakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa dan bawa kami kembali kepada kasih karunia-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami hanya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami dan seisi rumah kami, suami, istri, anak-anak, semuanya tunduk menyembah hanya kepada Allah. Ketika kami sungguh-sungguh sujud menyembah hanya kepada Tuhan, maka janji-Mu Engkau memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami, bahkan apa yang kami lakukan Tuhan akan buat itu berhasil. Mari buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kehidupan-Mu, kesehatan-Mu, keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.